Baik Ibu bisa dimulai, Cek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua, apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Baik, ibu-ibu tahu kenapa kok ibu-ibu ada di sini? Disuruh ngapain? Ya, hari ini kita akan berbagi dan bersenang-senang bersama. Jadi tidak usah tegang, monggo bisa disampaikan. Yang penting kita tetap konsentrasi. Gitu deh, ibu sekalian. Ya, agar tambah semangat sebelum saya menyampaikan materi, mari kita senam dulu. Sudah pernah senam chicken dance belum ibu-ibu? Belum? Ya, monggo silakan berdiri. Kita akan senam terlebih dahulu. Ya, siap? Siap ya? Silakan diikuti gerakannya. Baik ibu-ibu semua, gimana hatinya? Sudah senang? Ada yang semangat? Semangat ya? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu semuanya, izinkan saya hari ini untuk share, untuk berbagi. Bukan karena saya lebih pintar, bukan karena kita belajar bersama. Saya akan berbagi ilmu saya tentang budaya positif. Sudah pernah dengar ya? Tentunya ibu-ibu semuanya sudah sangat hebat ketika mengakses aplikasi PMMJ. Ada satu budaya positif di sana. Nanti boleh setelah ini kita melakukan aksi nyata bersama mengenai budaya positif. Gitu ya ibu-ibu ya? Baik.
budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu yang akan saya bagi hari ini tentang konsep inti budaya positif. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui, program belajar Pancasila itu ada 6 nilainya. Yang pertama apa Ibu? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kemudian kreatif, terus kritis, dan yang terakhir mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan ibu profil belajar Pancasila. Nah, yang terdiri ada 6 nilai yang tentunya sudah kita terapkan. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini tentang teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitasnya atau kebutuhan kita itu sama, padahal yang sebenarnya itu adalah iya berbeda. Betul atau tidak? Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita memiliki acara atau kegiatan, kita berharap semua orang itu pendapatnya pasti sama. Tetapi ternyata ya, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, ide berbeda, gagasan yang berbeda. Nah, jadi memang perbedaan itu ternyata sudah kodratnya ya, kita semua tidak akan sama. Bahkan kembar identik pun itu pasti berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa orang itu harus satu pendapat dengan kita, itu tidak bisa. Yang kita bisa adalah kita belajar memahami pendapat orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun ibu-ibu, sebenarnya semua perilaku kita itu mempunyai tujuan. Yang sering kita lupakan hanya menjudge umpamanya anak, oh terlambat ngomong. Nah, mesti mau ke sini. Nah, biasanya kita menjudge. Coba kita ubah dengan bagaimana anak itu bisa terlambat. Alasannya apa tuh ini? Kenapa kok bisa terlambat? Tapi insya Allah kita sudah menanyakan itu jadi anak-anak ketika terlambat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya ada yang bisa mengontrol Anda sendiri. Bahkan ada pepatah bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri. Kenapa? Nah, kalau kita tidak mau berubah, walaupun orang lain, Bapak Ibu guru
sudah menasehati, orang tua juga sudah memiliki, tapi kalau anaknya tidak mau berubah, itu tidak akan berubah. Nah, yang kita lakukan adalah terus mengingatkan agar anak itu terbuka hatinya, jadi bisa berubah. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, namun kenyataannya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mempengaruhi tetapi tidak bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat perjuangan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, itu mengenai mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dan selanjutnya ibu-ibu sekalian, kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu juga salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribut, ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, ya, tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Setuju bukan ibu-ibu? Tujuan kita itu sebenarnya ini. Ya kan? Setuju. Biar murid-murid kita disiplin dan bisa menjadi manusia yang baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai-nilai yang lain berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years Program. Bacanya betul ya Bu Eva? Halo Bu Eva, bacanya betul Bu Eva? Primary Years Program. Ya. Oke. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak pernah merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita juga berusaha untuk meneladani atau menginternalisasikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ibu, halo. Halo. Hai. Tak tanya, saja ini kebutuhan ibu-ibu itu apa toh? Ayo, sebenarnya apa mana duit? Apa mana jalan-jalan? Bukan siapa bukan? Teman yang mengerti kita. Teman yang mengerti kita Andre bukan? Andre. Sudah. Oh sudah. Mbak mana apa kebutuhannya? Apa? Bu Edi apa Bu Edi? Bukan tentang apa Bu Edi? Sudah cukup dari. Mbak Edi apa? Oh bukan. Mbak Edi apa Mbak Edi? Wah. Uang. Bu Ida apa Bu Ida? Bu lain jelas. Oh ternyata. Oh iya. Bebek jalan-jalan duit sembako pokok semuanya kita butuh. Bukan senang buku. Senang, rasa senang. Kalau kita oh senang jangan oh bahagia. Jadi ibu-ibu semuanya, ternyata itu ada kebutuhan dasar manusia.
adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nek mau sing betah duit mau pripun carane? Oh, nek pokok wis pripun? Mau beli ya? Sembako boleh Pak. Apa panen piyambak? Apa dari piyambak? Jalan-jalan ke bagaimana butuh uang juga ya? Ya. Tapi ada yang paling penting. Apa Bu? Jalan. Oh, jalan-jalan ke mall. Itu yang paling penting. Nah, ternyata coba ibu-ibu dicari duit nonton botan foto nonton botan jalan-jalan nonton botan Ada senang. terus kau senang jadi main di skip apa caranya kok beda Semuanya diakui. oh gimana Semuanya diakui. Jadi ibu-ibu ada setidaknya 5 kita lakukan dulu pokok jangan-jangan senang. Nah itu kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama kita hidup Bu Eva masuk ke sini. Sembako, bahkan kepentingan keamanan kesehatan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, diberikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin dan berprestasi. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan daya diri. Yang terakhir, kesenangan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, perlu dipahami ibu-ibu, ini itu berlaku bagi semua manusia, termasuk murid-murid kita. Kalau murid-murid kita kok sukanya ngongkon-ngongkon, sukanya kok mempengaruhi, berarti dia baru butuh apa? Butuh pintar. Nah, diulang kok melek, berarti bertahan hidup. Nek diulang kok dolan-dolan kok utak-utik dulu, ya betul kesenangan. Nah, kok sinten murid sing sok bolos ngomongin. Nah, itu lagi pengen kebutuhan apa sih? Sama kita, iya, dia butuh kebebasan. Nanti lewat video benar, gitu ya, bisa dipahami dan bisa dibedakan, gitu ya. Jadi kalau ada anak kita yang aneh-aneh di kelas, kita langsung bisa memetakan, lagi pengen penguasaan, lagi pengen senang, lagi pengen makan, lapar dengan lapar, bertahan hidup bersama. Gitu ya. Berarti kalau kita melarang anak makan di kelas, kita mengganggu kelanjutan juga. Bukan tempatnya, nanti ada waktunya sendiri. Memang kita paham semua manusia butuh ini, tetapi ada waktu dan tempatnya sendiri gitu. Ya, nanti kita lakukan aja. Bukas itu paham. Kamu itu sedang memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti itu bisa rokok Bu. Mau kameleh tahu Bu, kalau itu pengeleh ya tekan teori 5 kebutuhan dasar manusia. Gitu ya. Nanti nggak jadi meleh. Tambah pintar. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang semua orang memerlukan. Kemudian kita akan belajar motivasi perilaku manusia. Nah, saja ini kalau kita berperilaku, ternyata ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
dari orang lain, itu eksternal, dari luar. Kowe ngopo to, Li? Kok rapi-rapi ngaku lambi lah, kok nak lambi metu? Bisa Iya, bisa ini dihukum. Nah, itu kan ada motivasinya ternyata untuk menghindari hukuman. Saya tambah pintar itu. Kemudian, ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab, nanti bukannya kasih uang 5.000. Nah, terus berarti anak-anak itu pengen jawab motivasinya karena nah, yang ini motivasi intrinsik itu ada di dalam diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira, nah ibu-ibu sebentar melakukan sesuatu itu karena motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Contohnya SKP. Kira-kira motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Iya, nanti jadi dikurangi. Ayo sampur tanggal 15 Oktober pun dilengkapi SKP-nya. Nah, itu kira-kira motivasi dari mana? Ekstrinsik. Gak apa-apa, itu tidak apa-apa. Biar kita tetap termotivasi. Itu motivasi perilaku manusia yang manusia semuanya mempunyai juga. Kemudian, wah ini hukuman konsekuensi restitusi. Kita akan belajar ini. Silakan disiapkan HP-nya. Kita akan bermain kahun. Betul kerja apa itu? Mungkin betul apa-apa. Kita akan bermain kahun. Oke, ibu silakan masuk ke www.kahun.it. Itu pakai Google Mawon, ini bukan aplikasi. Terus masukkan QPIN 2552788. Yuk silakan. Oke, ibu sudah masuk semua. Sudah ya. Namanya ada si Mari sama si Mono nama selesai. Yuk perhatikan, yuk dimulai. Perhatikan hukuman dan sanksi. Silakan dibedakan mana hukuman mana sanksi. Benar atau salah? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah hukuman. Betul atau salah? Betul, salah. Salah merah. Ayo dicatat di HP-nya masing-masing. Betul atau salah? Ayo 28 orang. Ya, yang benar adalah salah, karena mencatat 100 kali itu adalah sanksi. Nah, siapa yang menjawab salah? Maksudnya lihat salah. Oh, benar. Yang lainnya belum jawab. 15 detik dari ibu. Nggak usah bersedih lagi. Siap-siap, diperhatikan. Satu dua di visual aging-nya. Yang lainnya udah. Oh ya, yuk. Oke, selanjutnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Karena mengobrol dengan teman adalah sanksi atau konsekuensi. Betul atau salah? Ayo, cepat-cepat. Betul atau salah? Yang benar adalah salah. Itu termasuk apa? Hukuman. Yang menjawab salah maksudnya betul ya? Coba kita ibunya tidak terima, mungkin kegeser. Benar. Wah, satu
cepat satu tadi karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah sanksi atau konsekuensi. Betul pasangan? Kok lagi pas jawab? Kok lagi Kok lagi 9? Oke. Yang benar adalah salah. Itu merupakan hukuman. Coba saya sama sebenarnya. Waduh, si manis komedi. Tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah sanksi atau konsekuensi. Betul masalah? Itu adalah Mungkin salah juga kalau salah percaya. Masih ada waktu. Mengatakan kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena telat dan tertinggal pelajaran 10 menit adalah hukuman. Kita yang bersama. Lalu semuanya sudah tahu. Ada kalian yang jawab? Salah. Jawabannya adalah salah. Itu adalah konsekuensi. Oke. Bocoran dulu ya. Selanjutnya nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah adalah sanksi dan konsekuensi. Itu nomor salah. Yang salah jawabannya ya, karena itu adalah hukuman. Oke. Udah kau semuanya pintar nih. Aku nggak selesai. Sakit. Yo, ayo nih si manis. Ayo membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah sanksi atau konsekuensi. Ayo orang sana bisa ya. Oke, jawabannya betul. Membersihkan coretan. Coba sih dulu salah yakin. 4 orang begitu. Gak ada yang ngaku. Saya. Aku juga. Oke, udah si manis mengusulkan lagi. Oke, terusnya kedua lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah dalam hukuman. Oke, kamu saya jawab salah nih. Siapa dia 2 orang kepecah kalau sana ya itu betul, itu adalah hukuman. Oke. Itu tanda-tanda menggantikan kata tugas teman yang dicoret-coret adalah hukuman. Lagi, saya jawab dong. Sudah jadi.
cocoknya nggak fokus. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Dua tiga. Suara tiga, dua, suara dua, suara satu. Ayo siapa? Baik, ibu-ibu tadi sudah bermain kabur, ternyata ibu-ibu sudah semakin paham, kita bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman, gitu. Nah, kita pelajari lagi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu bersifatnya satu arah karena pemberi hukuman dan yang menerima hukuman, ya toh? Kemudian berupa hukuman fisik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tadi kenapa 10 menit dikurangi istirahat itu masuk konsekuensi karena tidak menggunakan fisik. Gitu. Berbeda dengan tadi push up, kemudian lari-lari, berjemur. Nah, itu kan tidak ada kaitannya. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun memang dengan konsekuensi itu tadi dikurangi 10 menit itu memang tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang baik itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tawarkan solusinya pilih, nek kue terlambat. Nah, mereka akan menjawab mungkin tidak begadang dan lain sebagainya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang ada di sekolah kita. Itu pasti ada, semua sekolah ada. Yang pertama itu adalah penghukum, guru yang menghukum. Kemudian kedua, guru yang membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira posisi mana yang paling baik ibu-ibu? Ya, betul, posisi manajer, karena itu tidak memberatkan dan menjadi fair ketika siswa atau murid kita melakukan kesalahan. Contoh nih, kasih contoh, kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Nah, penghukum, guru penghukum, kamu nggak pakai atribut lengkap, silakan hormat bendera selama 1 jam. Kira-kira anaknya gimana? Terus berpotensi menolak tidak? Iya, kok 1 jam kok dulu gitu. Itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bapak, ibu-ibu pernah seperti ini? Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini saya mungkin juga sering berkata seperti ini kepada siswa, terutama siswa yang saya walani, gitu kan. Pokoknya sini bukan atau di pokok panggil banget, bukan lagi isinya. Nah, gitu. Itu membuat anak itu merasa bersalah, gitu. Tidak disadari bahwa kita itu sudah membuat anak-anak bersalah pada kita, gitu. Selanjutnya, kalau kita berposisi sebagai teman, kalimatnya seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu atau bapak ya sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kira-kira kalau kita berbicara dengan anak seperti itu, anak akan malu tidak? Malu tidak? Ya malu, tetapi malunya hanya dengan kita. Malunya dengan kita kok. Bu ikan, ibu satu manut. Ketemu bukan di jalan, gak akan mana. Ketemunya sama Bu ikan, ya udah ketemu sama Bu ikan. Ketika kita berposisi sebagai teman yang murid. Nah, ini yang memang sering
kita memang pengen dekat dengan murid, tetapi murid menyalahartikan guru ini kaya kancane, gitu kan. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Ditanya dulu kamu kesalahannya apa, konsekuensinya bagaimana, silahkan dikerjakan. Nah itu hanya pemantau posisi kita. Dan yang paling bagus adalah posisi apa tadi? Manajer. Kita semua belajar dari posisi manajer ini, walaupun kita sebelumnya mungkin jadi posisi pembuku, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman dan lain sebagainya. Posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira memang tidak ngobrolnya daripada ditentak-tentak. Ini sini kenapa sih kamu jadi terlambat? Tahu dong peraturan sekolah, keyakinan kelas seperti apa? Nah, terus solusinya bagaimana? Kira-kira lebih enak kan? Enak kan? Anak sadar betul. Memang ada beberapa anak yang tidak bisa diajak dengan dokter, tapi dengan seperti ini kita setidaknya seperti peduli ya. Berbeda dengan kita langsung membentak, nah itu sangat berbeda. Itu posisi manajer. Jadi kita berusaha menjadi posisi manajer bagi siswa kita. Nah ini posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa ini? Posisi apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Bisa dipahami ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi pertama Bukan pembuku. Kemudian selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bentar, menjadi manajer. Kemudian ayolah lakukan aman. Terus lagi, aku tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya, kita ke keyakinan kelas. Bentar lagi ya, keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tahu bedanya? Keyakinan? Nah, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sudah pernah membuat itu? Sudah. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Itu 3 tahap segitiga restitusi. Nah, kalau menstabilkan identitas seperti ini, kalau punya masalah, Mas kenapa kamu terlambat? Saya bangun kesiangan ibu. Bagaimana kata-katanya kita sebagai guru? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa tertutup. Pernah tidak kalau menemui anak yang bersalah kita bersikap seperti itu atau berkata seperti itu? Jadi kayak anaknya itu dibolehkan berperilaku seperti itu. Pernah belum? Sudah pernah belum? Berarti loncat. Ini tahapannya menstabilkan identitas dulu. Jadi anak-anak itu di sini anak-anak tidak merasa bersalah, tetapi bapak ibu sudah pernah terlambat belum? Sering. Sering. Dulu pas
masih SMA itu enggak. Oh, nggak pernah. Nah, terus, kalau sudah gini, nah kamu pasti punya alasan kan? Nah, tanya alasannya apa? Padahal kamu bisa melakukan. Jadi kalau ada anak yang berantem cuma pukul-pukulan, nah padahal kamu bisa melakukan lebih dari itu. Contohnya tendang-tendangan, nah sebagainya. Kamu patut bangga karena telah dilindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi gini, benarnya, bu guru itu juga pernah terlambat. Dan semua orang itu tidak sempurna. Nah, kamu terlambat itu pasti ada alasannya atau alasannya apa? Ditanya, digali mengapa dia terlambat, mengapa dia tidak rapi, tapi sesuai nggak kayaknya ya. Maksudnya terbawa yang gini gitu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kamu sudah tahu toh keyakinan kelas kita apa? Nah, kalau sudah tahu bagaimana solusinya, nah, jadi itu anak tuh mikirnya solusinya dulu. Jangan kita yang memikirkan solusi, tapi muridnya yang mikirkan solusi. Jadi perlu mikir begitu. Itu adalah segitiga reproduksi. Nah, ini saya praktek belajar. Saya terganggu percaya gitu. Oh iya, percaya tidak mau seperti itu di posisi kamu ibu juga akan melakukan yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan tidak bisa lainnya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya bu, karena saya merasa terganggu. Ya wajar jika kamu bersikap seperti itu jika merasa terganggu. Ibu sangat menghargai perbuatan kamu dan kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya melakukan. Nah sekarang coba pikirkan dengan kamu marah-marah apakah sesuai dengan keadaan wanita? Tidak betul. Dulu dengan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati anak teman. Ya betul, saling menghormati anak teman dan itu penting. Tidak perlu kamu penting. Jadi kalau menurut kamu itu penting, jadi keadaan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Terus bersabar dulu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia dulu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus lebih bersabar dan bisa memberikan amanah saya. Kalau ada teman yang menurut saya akan saya laporkan kepada guru pemangku mata pelajaran atau wali kelas. Yang tepat sekali. Jangan tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Nah, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Dan yang terakhir, penutup dalam penerapan program disiplin positif dan yang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMOF atau manajer yang betul murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, begitu ibu-ibu sekalian. Terima kasih kita sudah belajar bersama. Insya Allah dapat ilmu pelajaran. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan dalam pendidikan anak kita baik di rumah maupun di sekolah. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, marilah kita awali kegiatan pada pagi siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Sudah pernah belum? Kalau belum pernah dengar, hari ini kita akan belajar dan akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Setuju? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas pernah mendengar ya?
pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, nanti sudah Mana bagi post-it ya, sudah. Nanti kalian akan menulis keyakinan kelas yang kalian pahami dan kalian sepakati bersama, kemudian akan ditempel di kertas ini. Paham? Oke. Sekarang terlebih dahulu ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, biasanya kalian itu selalu mendengar, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ada di peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Selanjutnya, tadi di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu yang biasanya kalian dengar. Nah, sekarang bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu kata-katanya adalah positif. Tidak boleh memakai kata-kata dilarang. Paham? Contoh, dilarang buang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Pintar. Bisa membedakan? Bisa. Nah, dilarang merokok di sekolah. Positifnya bagaimana? Minumlah jus. Minumlah juga, jagalah kesehatan kalian. Nah, bisa kan? Coba kasih tahu lagi. Oke, perhatikan lagi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab atas buku yang sudah dipinjam. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Diganti dengan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya bagaimana? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa ini? Keyakinannya ya, kesehatan. Bergantian atau bergiliran, menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Baik, anak-anak, sekarang kemudian sudah membagikan post-it. Silakan kalian tulis keyakinan kelas yang kalian yakini benar dan dapat ditaati bersama-sama. Bisa contohnya seperti itu, atau silakan cari kata-kata yang lain. Yuk, silakan. Satu saja. Kemudian nanti kalau sudah selesai ditempel di depan. Baik, anak-anak sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan secara bergantian ditempel di kertas yang di depan yang sudah Bunda siapkan.
Baik, Kita bacakan ya beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Hormatilah dan hargailah orang lain sebelum terlambat. Kemudian aspek kemanaan hebat, menjaga perkataan, tanggung jawab, jujur, rajin beribadah, menghormati dan menghargai orang lain, kesehatan, sabar, keamanan, semangat, dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, anak-anak semuanya sudah menulis? Ayo, kalau sudah menulis, mari kita sepakati bersama dan kita taati bersama. Setuju? setuju. Nah, kalau kalian setuju, silakan nanti tanda tangan sebagai bukti kalian setuju menaati keyakinan kelas. Gitu ya? Ya. Ya, baik. Kita akhiri. Karena sudah waktu pulang, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahma, kelas 9F. Perasaan saya senang sekali ketika membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar dari kelas 9M. Perasaan saya sangat bahagia ketika membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena kita menjadi lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Nur Aida dari kelas 9F. Perasaan saya sangat semangat ketika membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena kita dapat lebih menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.